Cerita berlanjut. Sistem berkata, sekarang membagikan salinan sutra hati suci, catatan misterius tentang jasa dan kebajikan sebagai hadiah. Wang Yang bergumam, dalam hatinya. Bagus, poin prestasi akhirnya bisa berguna. Lalu berkata, praktik, pemberitahuan sistem. Selamat kepada tuan rumah karena telah mempraktikkan metode mental suci, dari catatan misterius tentang jasa dan kebajikan. Alam jasa dan kebajikan telah mencapai tingkat ke-9 kaisar. Terlihat, aura Wang Yang ditingkatkan. Dharmakaya berjasa. Kaisar tingkat ke-9. Kemudian sistem mengatakan, tingkat kultivasi adalah tingkat ke-4 kaisar agung ditambah tingkat ke-9 dari kaisar Dharmakaya merit. Tuanku tuan rumah, kekuatanmu saat ini tidak kalah dengan makhluk tertinggi. Wang Yang menanggapi, kalau begitu sekarang, mari bersenang-senang dengan Menteri Kanan dinasti Suanyu. Di sisi Juexin, yang melihat peningkatan aura Wang Yang, dia bertanya, mengapa kau menjadi lebih kuat? Wang Yang menanggapi, datang saja dan cobalah, Anda akan tahu seberapa kuatnya. Lalu Juexin mulai menyerang, matilah kau, Imperial Palace Flying Fire Meteor. Kemudian Wang Yang menangkis serangan itu dengan mudah. Bagaimana cahaya kunang-kunang bisa bersaing dengan matahari dan bulan? Kemudian giliran Wang Yang menyerang, Tianyan Nine Tribulation Sword. Sebuah aura kuning pedang menyebar, menyerang ke arah Juexin hingga tombaknya lepas dari tangannya. Ah! Setelah itu Wang Yang langsung mengambil tombaknya. Sistem berkata, ya ampun, aku tidak menyangka itu adalah tombak suci tingkat tinggi. Tapi karena rusak, hanya bisa mengeluarkan kekuatan tingkat harta benda level abadi. Tingkat harta karun, harta biasa, langka, spiritual, abadi, kaisar, suci, dan surgawi. Setelah senjata tombaknya diambil Wang Yang, Juexin meminta senjata tombaknya untuk dikembalikan. Senjataku, kembalikan padaku. Wang Yang berkata, anak baik jangan main-main dengan pedang dan senjata. Aku akan menyimpannya untukmu dulu. Mendengar itu Juexin jadi emosi. Dasar berandal, kembalikan padaku, dasar bajingan. Setelah melihat tingkah Juexin, Wang Yang berpikir, kok, Juexin jadi kayak anak kecil. Apa mungkin pikirannya dikendalikan sesuatu? Tidak masalah, ayo taklukkan dia dulu. Kemudian Wang Yang membuatnya tak berkutik. Sistem berkata, hei, tuan rumah benar-benar tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan pada keindahan, dan dia benar-benar menghancurkan bunga itu dengan tangannya yang kejam. Wang Yang menanggapi, apakah itu dianggap tindakan kejam untuk menghancurkan bunga? Dia berada di alam Kaisar Agung tingkat 8. Berhentilah mengucapkan begitu banyak kata-kata sarkastik dan segera pikirkan cara agar aku bisa mengikatnya. Sistem memberitahu, selamat kepada tuan rumah karena telah mengalahkan patung roh kuno. Dapatkan tali pengikat abadi dan salinan sutra hati benda suci. Wang Yang bertanya, tali pengikat abadi adalah hal yang bagus, tetapi mengapa metode mental tingkat suci ini begitu misterius? Sistem menanggapi, tuan rumah, sistem ini selalu responsif terhadap permintaan, dan pasti cocok untuk Anda. Terlihat buku itu bertuliskan, pemeliharaan dan perbaikan boneka tiup. Wang Yang bertanya, sistem bajingan, bisakah mentalitas ini lulus ujian? Sistem menanggapi, tuan rumah, ini masalah sepele. Dan buku itu bertuliskan, boneka Davatian Suiling, ini hampir sama, meski terlihat sastrawi. Setelah Juexin dibawa Wang Yang, Qi Wenyuan mengatakan, Tuan Wang Yang, mohon tetap di sini. Tuan Juexin adalah bawahan dinasti Suanyu kami, mohon jangan menculiknya. Aku rela mati menggantikan Tuan Juexin. Lalu Wang Yang menoleh ke arahnya sambil bilang, kau makhluk busuk, jadi sebaiknya kamu membantuku kembali dan menyampaikan pesan kepada Kaisar Suanyu. Ucapkan saja terima kasih padanya karena telah memberiku hadiah sebesar itu di hari pernikahanku. Jika dia berani datang lagi, aku pasti akan menghancurkan dinasti Suanyu. Kembalilah dan beritahu Kaisar Suanyu bajingan itu, dalam beberapa hari, saya akan menghancurkan dinasti Suanyu. Biarkan dia mencuci lehernya dan tunggu aku. Qi Wenyuan menanggapi. Saya akan menyampaikan pesan itu.
Beberapa saat kemudian, Wang Yang turun membawa Juexin bersamanya di hadapan permaisuri dan guru kekaisaran. Permaisuri Ye Linlang bertanya, "Tuanku, tadi bertarung hebat, kau tidak terlukakan?" "Aku sangat khawatir." Guru kekaisaran menanggapi, Yang mulia raja baru saja menyapu bersih semua musuh, dia pasti baik-baik saja." Kemudian Wang Yang melempar Juexin ke lantai. Liu Qingyao bertanya, "Yang mulia, ini adalah..." Wang Yang menjawab, "Ini adalah Perdana Menteri dari dinasti Suanyu, telah dikalahkan dan menjadi tawanan di tangan saya." Juexin merasa malu berkata, "Bangsat busuk, lepaskan aku." Lalu Wang Yang menutup mulutnya dengan sesuatu. Wang Yang berkata di depan mereka, "Saya telah menekan budidayanya ke tingkat Raja Abadi, temukan tempat untuk mengurungnya dulu, dan saya akan menanganinya nanti." Dan level Juexin dari tingkat ke-8 alam Kaisar Agung telah turun ke alam Raja Abadi level 5. Bawahan permaisuri bilang, "Tuan penguasa negara, serahkan saja kepada saya." Kemudian Wang Yang menyentuh pundak permaisuri. "Istriku, baiklah, ayo kita naik kereta dulu. Jangan sampai ketinggalan waktu ijab kabul." Permaisuri menanggapi, "Ikuti pengaturan suamiku." Setelah sampai di Sekte Pedang Roh, terlihat, di sana banyak yang menghadiri acara pernikahan Wang Yang dan permaisuri. Mereka mengucapkan, "Selamat kepada Yang Mulia dan Yang Mulia Raja." Beberapa saat kemudian, seseorang sedang mengobrol. "Selamat, Master Sekte Liu. Aku tidak menyangka Sekte Pedang Rohmu memiliki kekuatan besar di level Kaisar Agung." "Sungguh menakjubkan." Master Sekte menanggapi, Tidak, bukankah Anda memiliki seorang kaisar yang memimpin Paviliun Taiko?" Penatua Bai berkata, "Biasanya, mereka bahkan tidak melihat ke arah kami, namun Paviliun Taiko benar-benar mengirim orang ke acara pesta perjamuan." Penatua Qi meneruskan, "Tidak hanya itu, bahkan Istana Biluo, Sekte Qionghua, dan Sekte Jiuha juga mengirimkan orang." Tetua Bai bilang, "Tampaknya Sekte Pedang Roh kita akan bangkit dan bukan lagi sekte kelas 3 di dunia Konfusianisme Dongzu." Penatua Qi juga berkata, "Dengan kemampuan Master Sekte tertinggi, saya rasa dia dapat menduduki peringkat teratas di antara sekte-sekte teratas." Kemudian Master Sekte Liu berkata ke mereka, "Apa yang kalian berdua bicarakan? Cepat dan hibur tamu-tamu terhormat. Aku hampir kewalahan." Mereka berdua menanggapi, "Ikuti perintah Anda." Setelah beberapa saat, di tempat lain, seseorang berbincang, "Sekte Pedang Roh ini sangat diberkati. Dia benar-benar berhasil membuat permaisuri dinasti Daseng menikah dengannya. Mungkinkah yang disebut Maha Guru memiliki keahlian yang unik dalam mendekati gadis-gadis?" Kemudian ada seorang pria sombong yang berkata, kurasa pemimpin tertinggi Sekte Pedang Roh memang pria tampan. Dia hanya tahu cara hidup dari wanita kaya. Yang disebut ratu ini mungkin hanyalah wanita jelek." Orang-orang di sana pada tertawa. Hahaha. Dan salah satu murid Sekte Pedang dengan kesal mengeluarkan auranya sambil berpikir, "Orang ini berani menghina Sekte Pedang Roh kita." Kemudian Chang Feng menghentikannya. "Zixuan, hentikan. Anak laki-laki ini adalah kaisar yang kuat dari istana Jinkui. Jangan memprovokasi dia." Kembali ke sisi Wang Yang dan permaisuri, dia sudah sampai ke tempat ijab kabul. Seseorang berkata, "Pengantin pria dan wanita sudah tiba." Lalu pada berkomentar, "Apa ini? Ini adalah perempuan kekaisaran yang luar biasa. Astaga, Sekte Pedang Roh itu mendapat keberuntungan macam apa, sampai-sampai bisa membuat wanita secantik itu jatuh hati." Sedangkan Liu Qingyao yang mendengar komentar orang-orang berpikir, "Maha Guru Sekte dan Permaisuri, pria berbakat dan wanita cantik, kapan giliran Anda untuk menilai?" Orang-orang lain juga terkejut berpikir, "Apa, wanita kecil ini adalah permaisuri dinasti Daseng? Ini terlalu murah untuk anak itu." Kemudian seseorang menghadang Wang Yang. "Tak disangka kaisar wanita Daseng ternyata secantik ini. Bagaimana kalau kau tinggalkan saja si lelaki tampan di sampingmu itu dan menikah denganku?" Permaisuri menanggapi, "Hari ini adalah hari bahagia bagi aku dan raja, aku tidak ingin mengundang masalah, siapa yang tahu diri, silahkan minggir." Orang sombong itu berkata, "Hei,
Aku suka mawar berduri seperti ini. Jika kau menuruti perintahku, aku akan membantumu menghadapi dinasti Suanyu. Lagi pula, di belakangku adalah istana Jinkui yang terkenal. Lalu ada orang berkomentar. Saya katakan, Nona muda, mengapa kamu tidak menyerah saja pada Master Situ? Dia adalah seorang bangsawan terkenal di kalangan Konfusianisme di Dongzhou. Ayahnya telah lama menjadi makhluk tertinggi, dan dia memiliki pengaruh di tanah suci Wenyuan. Kemudian Wang Yang menyentuh pundaknya, dan berkata, saya tidak peduli apakah istana emas atau istana perak ada di belakang Anda. Anda harus mati hari ini. Situ menanggapi, bahkan sekte pedang roh kecil pun berani berbicara kasar kepadaku, mungkin mereka tidak tahu cara menulis kata kematian. Jika Anda dan saya keluar dan bertengkar, siapapun yang menang akan menjadi pengantin pria hari ini. Orang yang menyaksikan itu berkomentar, hei, sudah lama sekali aku tidak melihat pernikahan yang begitu menarik sekali. Ayo, kita bertaruh. Saya akan membayar 80.000 batu spiritual agar Tuan Muda Situ menang. Maka saya akan bertaruh dengan Anda. Saya bertaruh 60.000 pada Sekte Pedang Roh untuk menang. Sedangkan Wang Yang berpikir, kamu hanyalah Kaisar Agung tingkat ketiga, mari kita lihat bagaimana aku membunuhmu nanti. Lalu berkata, karena kamu sangat ingin mati, maka aku akan membantumu. Setelah beberapa saat, berpindah di luar halaman tempat bertarung. Terlihat, Wang Yang dan Situ sudah berdiri siap melawan. Situ langsung mengeluarkan senjata serulingnya. Kalian Sekte Pedang Roh, pasti tidak tahu tentang kekuatan sesungguhnya dari sekte-sekte besar seperti kami. Seruling giok bulan fantasi di tanganku ini adalah artefak suci. Wang Yang menanggapi, aku tidak menyangka istana Jinkui begitu murah hati. Terima kasih telah memberi saya hadiah yang begitu berharga sebagai hadiah pernikahan. Situ jadi emosi setelah mendengar itu. Apa, hadiah? Apakah kamu buta? Ini adalah senjata ajaib kelahiranku. Wang Yang menanggapi, senjata ajaib kelahiran. Jika aku membunuhmu, itu akan menjadi milikku. Kemudian Situ mulai memainkan seruling gioknya. 5 keajaiban irama kuno, nyanyian naga melintasi lautan. Terlihat, sebuah energi biru yang mirip dengan bentuk naga, berputar-putar di sana di hadapan Wang Yang masih berdiri dengan santai.